Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharain amin. Wa Anasin, dan dari Anas. Wa an Anasin, dan dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ubay bin Ka'ab, kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Innallaha azza wa jalla amrani, sesungguhnya Allah azza wa jalla menyuruh kepadaku an aqra'a alaika, supaya membacakan untukmu satu ayat. Lam yakunil ladina kafaru, tidaklah akan dapat meninggalkan orang-orang kafir. Qala, bersabda Rasul, wasammani laka, apakah Allah menyebut namaku kepadamu? Qala, Ubay berkata, na'am ya Rasulullah. Fabaka Ubayyun, kemudian menangis Ubay. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan pada suatu riwayat, faja'ala Ubayyun yabki, maka mulai menangis Ubay. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk membacakan kepada Ubay suatu ayat yang berbunyi, lam yakunil ladina kafaru, tidaklah akan dapat meninggalkan orang-orang kafir. Wa anhu, dan dari Anas, qala, dia berkata, qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abu Bakar kepada Umar, semoga Allah meridai keduanya, ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intalik bina ila ummi Aymana, mari berkunjung ke rumah ibunya Aiman radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Ummu Aiman. Nazaruha, kita berkunjung. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaruha, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berkunjung ke rumahnya. Falamman tahaina ilaiha, manakala ketika sudah sampai ke rumahnya Ummu Aiman, bakat Ummu Aiman menangis. Faqala laha, maka bertanya keduanya, ma yubkiki, apa yang membuat engkau menangis? Ama ta'lamina annama indallahi ta'ala khairun li Rasulillah, bukankah kamu sudah tahu apa yang disediakan di sisi Allah itu lebih baik sangat baik untuk Rasulnya? Qalat, Ummu Aiman menjawab, inni la abaki, sesungguhnya aku tidak menangis. Anni la a'lamu annama indallah khairul li Rasulillah, sesungguhnya aku tidak tahu apa yang disediakan di sisi Allah itu sangat baik kepada Rasulnya. Walakin abaki, akan tetapi aku menangis, anna wahya qadin qata'a minas samai, bahwasanya wahyu sudah terputus, sudah tidak diturunkan dari langit.
Fahayyajatahuma ala bukai, maka perkataan Ummu Aiman ini mendorong untuk Abu Bakar dan Umar menangis. Faja'ala yabkiyani, maka keduanya menangis ma'aha bersama Ummu Aiman. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa qad sabaqa, hadis di atas wa qad sabaqa fi babi, hadis di atas sudah pernah disebutkan pada bab ziarati ahli khair, ziarah orang baik. Hadis ini menjelaskan bahwa Ummu Aiman menceritakan tentang zaman Fatrah. Zaman Fatrah ini ialah zaman yang sudah tidak diturunkan wahyu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya. Qala, dia berkata Ibnu Umar, lamma istada bi Rasulillah, lamma istada bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, waja'uhu qila lahu fi salati, ada seseorang bertanya tentang imam salat. Faqala, bersabda Rasul, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat bersama makmum. Faqalat Aisyah, no, orang benar, papa hendak benar kamu diam. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Aisyah, Inna Aba Bakrin rajulun raqiqun, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang sangat lembut hatinya. Idza qara'al Qur'ana, apabila ia membaca Al-Qur'an, qalabahul buka'u, ia tidak tahan nangis. Faqala, berkata, muru falyusalli, perintahkan ia untuk mengimaminya. Wa fi riwayatin, dan pada suatu riwayat, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, ia berkata Aisyah, qultu inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar itu idza qama maqama, apabila ia menempati tempatmu atau menjadi imam, lam yusmi'in nas, tidak dengar bacaan orang-orang, minal bukai, dari tangisannya. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Abu Bakar itu orang yang sangat lembut hatinya. Ketika ia membaca Al-Quran saat sholat, ia menangis sampai-sampai makmumnya tidak mendengar bacaannya sendiri, saking lembut hatinya Abu Bakar. Wan Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dan dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, anna Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, utiya bi ta'amin, dihadapkan makanan kepada Abdurrahman bin Auf, bakana sha'iman, waktu itu Abdurrahman bin Auf ia berpuasa. Faqala, berkata Abdurrahman bin Auf,
qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika ia terbunuh di perang Badar, Mus'ab bin Umair, semoga Allah meridhoinya, wa huwa khairun minni, dia adalah si paling baik dariku. Falam yuzad lahu, maka mengkafani baginya ma yukafanu fihi, mengkafani pada Mus'ab bin Umair, illa burdatun in butiya biha ra'suhu, kecuali dengan selimut yang berbulu, in butiya biha ra'suhu, apabila ditutupi dengan kain itu kepalanya, badan rijaluhu, terbuka kakinya, wa in butiya biha, jika ditutupi dengan kain itu kakinya, pada ra'suhu, terlihat kepalanya. Tumma busita lana minad dunya ma busita, kemudian kami diberikan kekayaan dari dunia yang banyak. Qala, atau dikatakan utina minad dunya, maka kami diberikan kekayaan dari dunia. Ma'utina, sebanyak-banyaknya. Qad hashina, sungguh kami khawatir, antakuna hasanatuna, jika adalah kebaikan kami, ujilat lana, dibalas dengan kekayaan ini. Tsumma ja'ala yabki, kemudian ia terus menangis, hatta tarakat ta'ama, sehingga ia meninggalkan makanannya. Rawahul Bukhari, semoga Allah diriwayatkan Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.